Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Raihana Azizah dengan NIM 8562488158. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KP2 simbiosis. Dalam satu ekosistem selalu terjadi hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya dan dengan lingkungannya. Ada beberapa jenis simbiosis yang ada di alam, namun dikelompokkan menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Tujuan praktikum ini dilakukan adalah untuk mengidentifikasi simbiosis yang ada di sekitar kita. Alat dan bahannya ada buku IPA atau praktikum IPA yang di dalamnya ada tabel, alat tulis, dan alam sekitar. Di sini kita akan mengamati tentang simbiosis parasitisme, di mana satu spesies diuntungkan dan satu spesies lagi dirugikan. Contohnya, nyamuk dengan manusia, cacing pita dengan manusia, kutu dengan makhluk hidup yang lainnya. Hubungan antara nyamuk dan manusia termasuk simbiosis parasitisme, karena nyamuk mendapat keuntungan dan menghisap darah manusia sebagai sumber nutrisi, sedangkan manusia dirugikan karena gigitan nyamuk dapat menyebabkan gatal, reaksi alergi, dan menyebarkan penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan demam kuning. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana satu spesies diuntungkan dan satu spesies lagi tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya ada tumbuhan pakis yang menempel di pohon dan ada pohon anggrek atau tanaman anggrek yang menempel di inangnya. Di sini ada pohon pakis epifit yang tumbuh di atas tanaman lain seperti pohon. Hubungan antara pakis dengan pohon adalah simbiosis komensalisme. Pakis epifit mendapat keuntungan dengan memiliki tempat tumbuh yang tinggi dan lebih banyak cahaya matahari, sedangkan pohon atau inangnya tidak dirugikan atau diuntungkan secara signifikan oleh kehadiran pakis epifit. Dan yang terakhir adalah simbiosis mutualisme, di mana kedua spesies makhluk hidup saling menguntungkan atau sama-sama diuntungkan. Contohnya ada kerbau dan burung jalak, ada kuda dengan manusia. Dan yang terakhir ada lebah dan bunga. Hubungan antara kerbau dengan burung bangau termasuk simbiosis mutualisme. Karena kerbau mendapat keuntungan, burung bangau membantu membersihkan kutu dan parasit dari tubuhnya. Sedangkan burung bangau mendapat keuntungan dengan mendapat makanan berupa kutu dan parasit yang hidup di tubuh kerbau. Dan hubungan antara kuda dan manusia termasuk simbiosis mutualisme, karena kuda mendapat keuntungan dengan mendapatkan makanan, tempat tinggal, perawatan dari manusia, sedangkan manusia mendapat keuntungan dengan menggunakan kuda sebagai sarana transportasi, pekerjaan, atau berbagai hewan peliharaan dan teman. Demikian praktikum IPA saya pada sesi ini atau KP2 simbiosis. Sampai jumpa di praktikum IPA selanjutnya. Terima kasih.